Di sini powernya kita dipin, nggak menuhin frame. Nah ini ya, kita coba tingong. Halo, selamat datang kembali di channel video saya. Melanjutkan video unboxing sebelumnya, saya sekarang mau mencoba untuk menggunakan si inverter ini, gitu ya. Di video ini, di frame ini, teman-teman sudah bisa lihat di sini saya ada aki bekas, jelas sekali bekas karena memang di sini udah kelihatan banget buluknya, gitu ya. Saya nggak tahu nih dayanya itu ada berapa, yang pasti ini pasti akan lowbat, gitu ya, akan di bawah standar 12 volt, gitu ya. Di sini sebelum dilanjut, teman-teman yang baru gabung di channel saya silahkan diklik dulu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, teman-teman sebelum koneksi ke aki ini kita perlu pasang dulu si kabel positif dan negatifnya. Disesuaikan dengan warnanya ya. Hitam ke hitam ya, berarti ini juga hitam ke merah ke merah, gitu ya. Yang ini merah pakai kenop yang ini. Tinggal pasang gini aja. Nah gini, terus kalau yang hitam sini kita masukin sini. Nah ini, jadi kurang lebih penggunaannya seperti ini. Tapi sebelum digunakan, teman-teman bisa lihat di sini bahwa saya menggunakan aki bekas yang kemungkinan besar ini pasti akan lowbat. Nah, saya pengen tahu sebenarnya dayanya itu sekarang berapa. Saya perlu tools tambahannya itu menggunakan multitester. Nah, di sini saya sudah ada multitester. Ini saya coba ke bawah dulu biar nggak menekan frame. Gitu ya. Si multitester ini nanti akan menunjukkan berapa daya si ini. Saya taruh ke atas ini dulu. Ini kita hidupin ke cek DC. Merah itu ke plus, hitam itu ke sini. Kita coba cek berapakah dayanya. Wadaw, ini cuma 1 volt. Luar biasa, ini udah butut sekali. Saya kira 8 volt, 5 volt gitu. Tapi ternyata jelek. Nah, karena memang saya menggunakan aki bekas, jadi saya perlu tambahan daya. Tambahan dayanya saya coba ambil dulu sebentar. Nah, di sini saya ada dimmer DC. Jadi ini untuk ngecas sebenarnya. Saya di sini punya dimmernya ini, kita bisa setting berapa volt outputnya. Ini saya masukkan sini. Nah, gini ya. Ini unitnya nggak bisa saya tampilin karena memang ketutupan green screen yang ini nih. Ya. Kalau udah, kita cek lagi voltasenya udah sesuai belum. Kita butuh 12 volt. Hitam sini, merah sini. Ting, 11 volt. Masih kurang ya. Kita butuhnya 12 volt. Karena ini saya sumber daya yang ini tuh adalah yang ini. Saya menggunakan dimmer, saya coba taikin ya. Di sini saya coba taikin dimmernya. Malah turun. Kita taikin sampai 12 volt. Nah, ini sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Ini 12 volt ini nggak spesifik ya sebenarnya. Nah, bisa 13 volt lumayan, apa-apa deh. Turunin lagi 12. Nah, ini udah sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi si akinya sudah 12 volt. Kita cabut. Matiin dulu. Kita ambil unitnya lagi. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman di rumah punya aki yang lebih bagus, teman-teman nggak perlu melakukan hal yang tadi. Saya melakukan hal yang tadi, saya menggunakan ini karena memang akinya udah butut sekali, gitu ya. Kenapa nggak langsung pakai ini, gitu ya? Karena memang saya pengen nunjukin ke teman-teman ini sumber dayanya aki, bukan dimmer seperti ini, ya. Kita taruh sini. Kita coba cek sini. Ya. Hati-hati kalau teman-teman menggunakan perangkat listrik, pastikan safety dulu dan nggak boleh ada yang ketukar. Ini saya kencengin dulu ya. Ini
Di sini min ke min ya, aki juga min, di sini juga min, warna hitam juga hitam. Klik sini, yang merah plus, ini juga plus. Waduh, berarti ada arusan musiknya nih. Gitu. Kita coba angkat deketin. Di sini powernya kita dipin. Nggak menuhin frame. Nah ini ya. Kita coba. Tingong. Oh 13,9, 13,8. Lumayan ya. Jadi untuk aki 12 volt ini kan sebenarnya 12 volt itu range. Biasanya paling tinggi itu 14 volt. Paling rendah kalau misalkan si akinya itu ternyata overload, overcharge, di sini dia akan otomatis mati termasuk ketika rendah, gitu ya. Nah nanti ketika rendah ini biasanya akan bunyi bip. Contohnya misalkan gini nih, dayanya saya turunin dulu sehingga 13,7, karena memang saya pakai dimmer. Saya pengen nunjukin ke teman-teman ketika dayanya turun dia akan otomatis ngasih warning 10. Nah ini 9 dia langsung otomatis bunyi gitu ya. 9. Kalau kita taikin dayanya, di sini juga indikator baterainya merah ya, kita taikin. Nah batasnya 11, 10 masih aman, 9 berarti ya, 10 masih aman tadi. Nah 11 udah ideal nih, kita taikin ke 12 volt aja. Nah segini aja ya. Jadi ini sudah kita bisa gunakan. Nah terus prosesnya sekarang kita mau coba itu yang pertama, yang gampang dulu, yang USB dulu deh. Ini yang sini, yang dayanya nggak terlalu gede. Saya punya sikat USB. Nah ini ya, kita cobain masukkan sini. Sip, hidup ya. Dayanya turun 12,6 karena memang kesebat ke sini. Udah oke. Itu satu lagi saya mau cobain yang sini. Ini hati-hati karena memang ini harus AC. AC itu lebih wah kalau kesetrum. Saya di sini ada kepala charger, nggak bisa sambil ngecas handphone karena handphonenya di sini dipakai buat ngerekam video. Tapi yang pasti ketika ini keterali listrik, di sini ada lampu, di dalam tuh ada lampu. Bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ada lampu biru ya, kelihatan kah? Nah itu lampu biru, kalau kita cabut mati. Nah ini dayanya masih kesisa, ting nong. Nah matikan ya. Intinya si daya sini tuh sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Jadi di video ini juga saya coba jelaskan karena memang saya sudah menggunakan si alat ini. Jadi tadi yang pertama, kalau teman-teman si lampu indikatornya fungsinya apa ya, salah satunya itu menunjukkan indikator baterai inputnya, terus ini outputnya berapa. Terus ketika si dayanya turun dia akan bunyi bip, termasuk ketika overcharge ya. Saya nggak bisa nunjukin overcharge karena memang di sini dimmernya cuma sampai 12 volt. Nah prosesnya itu ketika nanti teman-teman mau menggunakan ini, biasanya ada beberapa pertanyaan yang umum sering ditanyakan, itu adalah kayak si aki ini kalau dalam keadaan full itu biasanya bertahan berapa lama. Berdasarkan pengalaman ya, tergantung sih sebenarnya, pengalaman bisa beda-beda. Saya biasanya kalau mati lampu menggunakan aki yang sudah digunakan sehari-hari. Jadi biasanya kan kalau aki berjalan itu sambil ngecas, dayanya itu sekitar 12 atau 13 volt. Jadi kalau misalkan menggunakan si aki yang setelah digunakan berjalan-jalan jauh gitu ya, itu bisa bertahan 1 jam untuk menggunakan kipas angin ya. Kipas angin itu kalau nggak salah sekitar 60 watt. 60 watt itu sekitar 1 jam. Tapi ini jangan dijadiin patokan, karena memang tergantung dari nanti teman-teman pakai kipasnya itu kipas yang seperti apa, gitu ya. Atau misalkan teman-teman ada unit yang lain yang sekiranya dayanya itu tercover untuk proses pembuatan ini. Sampai sini ada lagi yang pertanyaannya itu, kalau misalkan teman-teman mau matiin seperti apa. Matiinnya saya sarankan cabut dulu dari akinya. Nah kenapa? Karena memang si unit itu masih nyimpan listrik kalau misalkan langsung kita matiin switch off di sini. Ya, baru matiin sini. Tuh, kalau diginiin tuh langsung habis.
kalau misalkan kita matiin di sini, ketika kita hidupin dia akan bunyi sebentar karena memang masih ada sisa daya kayak gitu. Selebihnya tidak ada yang aneh. Untuk harganya nanti mungkin saya cantumin di deskripsi karena saya lupa harganya berapa. Yang pasti saya ini belinya tuh di Tokopedia gitu ya. Kalau teman-teman mau beli silahkan, mereknya yang ini atau merek yang lain juga boleh. Saya sarankan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau teman-teman kebutuhannya sampai di atas 500 ya berarti belinya di atas 500 juga. Kalau saya kebutuhannya cuma kipas doang, 500 watt sudah cukup gitu ya. Sekian video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, subscribe dan aktifin lonceng notifikasi, dan jangan lupa di share ke akun media sosial teman-teman. Terima kasih, bye bye.